Dokumenter Harta Tahta Raisa. Mari kita sambut yang pertama, ada eksekutif produser dari Harta Tahta Raisa, Ernest Prakasa. Yeay, Ko Ernest. Kemudian juga akan bergabung bersama kita produser Harta Tahta Raisa. Ini dia Dipa Andika. Hey. Yes. Yang juga muncul dan kita tonton segala ekspresinya di film tadi. Ini dia CEO dari Juni Records sekaligus produser film Harta Tahta Raisa, Adrianto Pratono atau Boim. Mas Boim. Touch of rate-nya mana nih, touch of rate-nya nih? Oh, di situ. Baik. Yes, kemudian mari kita langsung bertemu dengan sutradara dari Harta Tahta Raisa, Soleh Solihun. Yeay, Kang Soleh. Wih, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih ya. Alright, udah matching sekali dress code-nya nih Kang Soleh, silahkan duduk. Berikutnya, sama-sama nih teman-teman media, kita panggil perempuan kesayangan kita bersama. Ini dia, Raisa. Cantik sekali. Hello. Silahkan duduk semuanya. Wah, rame banget, alhamdulillah. Ya kan? Makasih ya teman-teman udah datang. Yeay, oke. Semuanya sudah hadir. Boleh kita kasih apresiasi dong untuk semua narasumber yang sudah hadir. Yes. Kita tadi sama-sama menyaksikan film dokumenter Harta Tahta Raisa, menyajikan cerita original ya pastinya. Dari momen haru, jatuh, bangkit, dari mulai perjalanan awal, bahkan mungkin ada sedikit cerita-cerita masa kecil, sampai akhirnya puncak karir terbarunya Raisa bersama dengan support systemnya. Dan untuk itu, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Udah siap teman-teman media? Mana nih suaranya? Udah siap belum? Oke, ready kalau begitu. Baiklah, aku mau langsung nanya ke Ko Ernest dulu, boleh Ko Ernest dari paling ujung sana? Boleh dong. Hai Ko Ernest, apa kabar? Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Yes, semuanya sekarang lagi pada excited banget. Kayaknya mukanya semuanya pada pengen nanya gitu, punya pertanyaan ya. Tapi sebelum itu, aku mau nanya sama Ko Ernest dulu. Ini kan Imaginary dibilang dari kemarin tuh take the risk melulu ya. Suka gitu ngerjain film yang beresiko-beresiko. Nah kali ini hadir dengan sebuah dokumenter. Iya. Ya kan? Apa sih dibalik itu semua sebenarnya Ko Ernest? Di balik itu semua adalah semangat untuk melakukan hal-hal yang mungkin sulit untuk dilakukan kecuali kita punya PH kita sendiri. Jadi itu justru privilege-nya punya sendiri ya. tuh gitu ya. Itu privilege saya dan Dipa sebagai PH sendiri mau bikin apa aja suka-suka gitu. Tapi ini menurut saya jadi dibilang sebuah percobaan yang sangat blind faith atau iseng-iseng enggak juga, karena saya yakin betul selain daripada Raisa dan Boim, saya tahu banget Soleh yang latar belakangnya jurnalis musik gitu. Skripsinya ketika kuliah pun tentang majalah musik. Saya tahu partner saya Dipa adalah seorang concert goer yang fanatik banget, sering banget nonton show musik. Jadi ini buat mereka ini sesuatu yang sangat passion banget gitu. Jadi ya bukan cuma sesuatu yang baru buat Imaginary, tapi juga sesuatu yang menyenangkan pastinya buat semua yang terlibat gitu. Asik, oke. Jadi emang banyak yang passionate dan emang langsung turun langsung untuk kerjain ini gitu ya. Jadi kenapa enggak dikerjain? Tapi kalau misalnya dipertanyain gini Ko Ernest, ini emang Imaginary ini sengaja nggak sih nyoba-nyoba banyak genre gitu? Atau memang pengen punya karakter sebuah PH yang menggarap beragam genre? Sebenarnya sih nggak kayak terobsesi, Imaginary harus selalu beda-beda terus, sebenarnya nggak. Tapi kalau ada peluang untuk melakukan sesuatu yang baru, pasti buat kita lebih menarik daripada melakukan sesuatu yang udah sering dilakukan. Lebih ke situ sih. Jadi ini peluang eksplorasi baru lagi. Di Indonesia juga kita nggak tahu ya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh suka ngejudge penonton kita dengan terlalu sempit gitu, kayak kita mau bikin film hitam putih, siapa yang nonton? Ternyata yang nonton 600.000 orang kan ya, 600.000 orang nonton film hitam putih, kan aneh gitu. Nah jadi ya kita coba lah, kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu. I see. Dan setelah dicoba ternyata mungkin rasa-rasa nyoba terus sukses, nyoba lagi sukses lagi itu nagih ya Ko. Kayaknya sukses untuk sebuah project yang di luar pakem tuh lebih memuaskan daripada untuk sesuatu yang kita udah tahu lah ini formulanya terjamin aman gitu. Iya. Ada satu keseruan tersendiri di situ. Betul. Alright. Thank you Pak Ernest. Sama-sama. Aku mau beralih ke Mas Dipa dulu nih, bromance-nya nih ya. Partneran di Imaginary. Mas Dipa, ini kan Imaginary selalu menyuguhkan karya-karya yang emang ya itu tadi dibilang ya beda-beda, seger, berani juga bisa dibilang begitu.
kali ini kan dokumenter musik nih, ya kan? Jadi mungkin bisa jadi ini apakah ini akan menjadi salah satu pembuktiannya Imaginary gitu bahwa sesuatu yang mungkin nggak biasa itu ketika dikemas dengan metode tertentu atau penyajian tertentu itu bisa juga jadi besar gitu. Cek. Oke. Udah. Ya sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah meluangkan waktu di sini. Sementara di luar masih ada 5 event lain yang sama besarnya ya. Terima kasih. Jadi intinya sih nggak ada pembuktian apa-apa. Memang kita setiap film pengennya membuktikan bahwa Imaginary bisa, Imaginary mau mencoba gitu. Kadang buat orang lebih sulit untuk mau mencoba kan. Jadi buat kita, kalaupun setelah kita coba amit-amit kita nggak berhasil, penyesalannya at least kita sudah mencoba gitu. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter. Gua sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya. Soleh Solihun itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Oke, tapi di balik itu semua, di balik itu semua tapi pasti tetap ada ini dong, tetap ada harapan dan juga mungkin harapan yang dihitung gitu di balik itu. Nah kayak gitu-gitunya tuh bisa diceritain atau dibocorin dikit nggak Mas Dipa? Ada harapan yang dihitung dalam Excel ya. Iya betul. Ya intinya kita dalam membuat sebuah proyek yang baru atau yang nggak biasa pasti kita membuat perhitungan bahwa kita mau mengambil resiko terlalu jauh atau seberapa jauh kita berani ngambil resiko. Tapi kita jadi ada batasnya. Oh kalau kita bikin film dokumenter batasnya segini nih. Kita bikin film hitam putih segini nih. Kita bikin film Batak segini nih. Jadi kita memang jadi membuat sebuah standar baru. Oh kalau bikin dokumenter tuh gini. Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk bikin film dokumenter kita pertama kali. Jadi kita nggak mencoba yang pakai DOP termahal, pakai kita cari semua yang termahal, enggak. Kita bikin standar kita sendiri semampunya kita aja. Jadi kita punya harapannya juga nggak terlalu tinggi karena kan sesuai film Ernest di Cek Toko Sebelah kalau kita berharap banyak nanti kita kecewa banyak. Bener. Tapi kadang-kadang sesuatu yang harapannya itu pas gitu ya, hasilnya yang diterima feedbacknya malah bisa jauh lebih membahagiakan gitu ya. Mudah-mudahan kita aminkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Dipa. Oke, tadi udah ngobrol sedikit sama Imaginary, langsung pengen nanya nih sama satu cewek di tengah ini baju merah. Yes. Raisa. Ya. Hey, gimana kabarmu? Deg-degan. Sis, gimana rasanya hari ini? Rasanya deg-degan banget, tapi pas masuk ke sini ngelihat nonton wartawan rame banget dan kayaknya antusias banget jadi agak lega sedikit. Dapat energi balik juga dari teman-teman Betul. hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, wah, terbuka tuh kayak buka-bukaan ya, Sensual. bukan secara fashion sih, tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama, di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian itu tetap punya sisi vulnerable dan nggak malu-malu untuk ya udah nangis di situ, ya udah deg-degan ya di situ, pasrah ya ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Sebenarnya sih aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti yang paling mahalnya itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih. Yes. Yang mungkin karena aku anaknya kurang konten ya jadinya mungkin itu nggak bisa selalu ditunjukkan gitu. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan. Enggak ya. Buat yang diharapin Kang Soleh kan. Kang Soleh. nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli.
jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya, karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya. Iya. Ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapet gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, ya nanti tanggal 6 ya, Ya. tanggal 6 rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak terus konser apa lagi ya gitu. Ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di-share sama Raisa? Macem-macem sih, tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Iya, iya, iya. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan sebetapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa apa namanya ya, pokoknya blood, sweat and tears lah gitu, BTS. yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu, dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal, kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Jadi emang apa ya, sesuatu yang nggak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu. Yes, dan ternyata sudah itu ya, udah termanifest dari lama ternyata ya. Walaupun mungkin ideasnya baru setelah berapa tahun berkarir, terus kayak konser kali ya, GBK kali ya, itu pasti kan seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ternyata mimpi besar itu yang dipunya sama Raisa, sama Boim juga udah ada sama-sama dari lama gitu kali ya. Mungkin kayak gitu ya. Oke, kita tadi ngelihat sama-sama luar biasa banget apa yang ditampilin gitu, dan perjalanannya Raisa di situ terlihat sangat jelas dari dari kecil gitu ceritanya. Even dari hairstyle. Iya benar, Dari alis. dari alis, dari hairstyle, dari sebelah mana pakai blush on. Iya, benar, dari posisi blush on, posisi kebelangan wajah yang kelihatan. itu kelihatan semua. Tapi apa namanya, yang bikin penasaran adalah ketika akhirnya itu semua ditampilkan dan jadi konsumsi orang banyak. Karena di film juga Raisa sempat ngomong kayak, gue tuh ngeliat video klip gue sendiri aja geli gitu kan. Emang. Iya kan? Ini tuh kayak your whole life and your music career tuh dijembrengin gitu di sini. Iya. Nah, refleksi dirinya Raisa sendiri gimana sih pada saat ngelihat, waduh nih karya bener-bener ya isinya gue dari awal sampai sekarang gitu. How does it feel? Sebenarnya lebih menegangkan ini sih, nanti kan semua yang datang kan teman-teman, keluarga gitu ya. Iya, iya. Dan ya maksudnya teman sepermainan gitulah. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak, ih mereka nggak ya sama gue. Gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku ini, pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin, karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist, dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri, karena itu menandakan perjalanan kita gitu. It's all part of the journey ya, dari karya ini yang sekarang yang terbaru. Terima kasih Raisa. Oke, aku mau berlanjut ke Mas Boim yang menjadi aktor kali ini. Pemeran pembantu terbaik 2024. Jatuh kepada FFI. Iya. Bagus adegan nangisnya. Karena sukses itu les acting lo. Itu air mata nggak pakai tetes mata loh, itu beneran loh. Les actingnya dia berhasil. Iya, bener nangis lagi merasa. Coba sekarang. Tadi pengen masuknya sambil nangis, tapi udah nggak bisa. Bener. Apalagi semakin dramatis karena bisa buka kacamata dulu gini gitu ya. Taruh balsam di sini. Oke, Mas Boim, ini selama ini selalu ada di balik layar bersama dengan Raisa juga. Gimana rasanya akhirnya ditampilin dan porsi lo tuh banyak banget di layar ini gitu? Itu kayak, oh selamat sore semuanya.
Semoga suka sama filmnya. Gimana ya? Itu soalnya gini. Satu yang paling gue takut. Waktu itu gue bilang sama Dipa, sama Soleh, sama Ernest. Gimana ya kalau nggak ada dramanya? Ternyata gue Cid yang bawain dramanya, Cid. Makanya sesuatu yang lo takutkan ternyata harus ngadepin lu yang ngadepin. Ternyata dramanya gue yang bawa gitu. Semua ya tadi semua nggak diduga gitu, kayak mungkin teman-teman tadi lihat waktu bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera. Kayak Kim K gitu, kayak Kardashian family nih ya. Kalau makan salad harusnya lo di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh Soleh punya porsi sekian banyak, ya gimana nih kalau diajak main film di Pede gitu. Enggak, ini kan dia executive producer, jadi Bener. dia kayak tambahin lagi gue. Ya, Dia sendiri yang mau modalin. iya nih tambahin. Gitu ya. Ya pastinya itu it's a different feeling and a new experience juga buat Boy ya. banget sih, banget. Apalagi ini kan beda banget sama musik video gitu. Musik video mungkin kita ngedit berapa lama sih, paling 1 bulan gitu. Ini ngedit dari scratch sampai beberapa malam yang lalu tuh masih kita ngedit gitu. Jadi kayak ini experience baru gitu. Yes. Tapi kan kalau appearance di movie-nya kan ya yang ngalir aja kan, karena memang footage-nya kebetulan ada saya, kebetulan yang bawain drama dan masalah-masalah juga saya. Jadi ya apa mau Biasa. dikata. Dia bikin drama tapi dia juga yang cari solusi kalau Iya, menurut benar, gue benar, ya. Oke, jadi pastinya diapresiasi. Dan ya ini jadi salah satu part yang apa ya, memberikan warna dan juga surprising juga. Dan Iya. sepertinya tadi kalau misalnya tadi Raisa bilang bahwa dia pengen ngenalin orang-orang yang pahlawan tanpa tanda jasanya Raisa tuh bukan cuma bapak ibu guru ya, tapi juga semua anak-anak yang selama ini ada di band sama Junior Records juga, dan mungkin di situ bisa sama-sama kita kenali lebih jauh juga. Soalnya nggak tahu sih, ini waktu ngobrol sama Yaya sih tadi, nyambung pertanyaan Yaya. Yeah. Kenapa Yaya mau? Sebenarnya kita punya misi juga buat ya industrinya kan besar. Oke. Benar tadi kata Yaya, dari satu orang Raisa yang teman-teman lihat, yang teman-teman cover gitu, ternyata kan ada wujud Raisa atau DNA Raisa lain yang bekerja di balik nama Raisa ini kan. Ini jadi penting karena ya tadi sih, kita pengennya generasi selanjutnya, apalagi ini sebuah dokumenter, bisa belajar tentang ekosistem musik tuh seperti ini ya bekerjanya. Bisa bermimpi juga, Yes. seperti kita bermimpi gitu. Yes. Seperti saya dan Raisa bermimpi tentang perjalanan karir kami di musik gitu. I see. Dan sejauh mana berharap ini bisa jadi inspirasi untuk semua orang yang berkarya di musik gitu, untuk bisa bikin sesuatu yang ini di luar musik loh gitu, tapi masih sejalan dan masih bisa nyampein pesan gitu. Ya pengennya sih film ini butuh bantuan teman-teman buat dikabarkan kalau film ini semua umur sudah pasti. Jadi pengennya generasi muda Gen Z bisa buat yang masih pengen punya cita-cita gitu di musik ya bisa dilihat gitu, banyak banget orang-orang yang terlibat di industrinya gitu. Jadi pengennya sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia buat bisa bermimpi ada di industri. Oke, terima kasih Mas Boim. Sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Yuk kita lanjut yuk, langsung aja kita tanya ke sutradara dari Harta Tahta Raisa, Soleh Solihun. Kang Soleh sudah pegang mikrofon. Iya. Mau disapa dulu mungkin teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih ya sudah datang ke press screening ke Harta Tahta Raisa. Yes. Lebih memilih kita daripada Iwan Fals nih. Emang iya hari ini Pak? Astagfirullahaladzim. Gak usah di Ingat dulu. Lu kalau mau ngomong kayak gitu, gue nggak boleh in frame. Iya. Ntar gue yang kena. Betul. Karena gue penggemar, jadi gue tahu. Maksudnya lu pengen ke sana? Pengennya ada di sana dia Enggak juga. lah, ngapain gue kesana? Emang gue wartawan. Tapi kan di sini berlaku seperti Iya, yang selama ini dilakukan. Ya, terima kasih sebagai sudah menunjukkan jurnalis.
kecintaan pada kami ya dengan menghadiri undangan dari Publicis. Dengan demikian KPI Publicis masih tetap baik di mata Imaginary. Yes. Dipertaruhkan nih, Nazira Cenur dipertaruhkan nih. Apakah dengan ada 6 event masih bisa menghadirkan banyak wartawan? Ternyata bisa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk Anda semua, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kang Soleh, ini menyutradarai sebuah dokumenter musik. Iya. Ya, ini seru banget. Ini sebenarnya hal yang jadi sutradara udah beberapa kali. Ini film keberapa nih Kang? Berarti kalau total? Kalau sendiri film kedua. Film kedua. Kalau berdua sama Monty film keempat itu kan. Film keempat. Ya, gitu. Tapi ini baru pertama kalinya dokumenter musik. Iya. Yes, dan akhirnya kita tadi sama-sama udah screening dan siap tayang nih ya kan minggu depan kan. Rasanya gimana, Kang? Rasanya biasa saja. Ya emang ini pekerjaan saya gitu ya. Ya rasanya senang lah, dapat kesempatan yang langka dari Ernest dan Dipa sama Boim, dari Imaginary dan Junior Records untuk mengerjakan proyek dokumenter ini kan. Saya rasanya tidak mungkin ada PH lain menawarkan proyek seperti ini. Jadi saya sangat berbahagia ketika Dipa nanya, "Leh mau nggak?" "Mau dong," gitu. "Saya suka musik, musik, aku cinta musik." Ini siapa duluan yang approach sebenarnya? Dari Kang Soleh dulu apa gimana? Dari Boim dulu. Boim ngobrol sama Dipa, terus ternyata mereka tuh pernah ngobrol beberapa bulan sebelumnya, terus Dipa ngajakin gua meeting, "Lah yuk kita ketemu Boim." Boim pengen nanya-nanya soal film dokumenter, pengen bikin dokumenter Raisa. Pas waktu meeting pertama itu, gue bilang sama Boim, enak nih kalau ada sebentar ini. Siapa lagi nelpon nih? Astagfirullah. Astaga, kurir deh kayaknya kurir. Anak gue di situ. Jadi Ica tolong itu ya. Jadi waktu pada udah dibilangin nanti tunggu di situ, mohon maaf ya. Oh ini kebapaan, saya bawa anak kerja, bagus tuh buat berita. Betul. Lumayan dapat satu angle lagi ya guys. Tapi nggak usah ditulis, yang ditulis ini aja udah. Fokus. Jadi waktu meeting Boim sama Dipa nanya ngobrol-ngobrol soal film dokumenter. Boim bilang, gue pengen bikin karya lagi yang mengikuti momentum konser GBK. Oke. Gimana ya, gue pengen bikin dokumenter. Nah waktu meeting itu gue udah kebayang ceritanya seperti apa nih dokumenter. Gue bilang sama Boim, enak kalau ada momentum kayak gini. Bikin dokumenter tuh biasanya kalau ada momentum-momentum khusus lebih enak menjahit ceritanya. Gue waktu itu cerita sama Boim, diginin aja nanti ceritanya gini nih. Tanpa gue tahu bahwa Dipa bakal tertarik. Gue nggak ngerti ya, mungkin waktu itu juga belum tertarik sebetulnya Dipa. Masih ragu. Dia soalnya nggak bilang Imaginary mau nggarap, dia cuma bilang Boim minta saran, mau diskusi. Jadi lebih ke ngasih masukan waktu itu ya. Iya, gue ngasih masukan, diginin aja gini. Gak taunya pitching. Taunya malah Boim kayaknya menarik juga nih, udah punya visi nih orang. Kan gue nggak berani bilang, "Ayo kerjakan." Lah siapa yang mau modalin? Iya. Takut dia ngeliat lu lah. Iya. Tapi dari awal ketika Dipa bilang Boim pengen bikin dokumenter Raisa, gue memang udah terbayang kalau menggarap dokumenter Raisa itu pemeran utamanya Raisa, pemeran pendukungnya Boim. Karena gue kan kenal Boim dari zaman dia masih reporter di Hai itu. Waktu itu dari dia baru nge-handle Raisa, dia bilang, "Leh, gue lagi memanage artis baru nih, Raisa namanya." Jadi gue tuh tahu Raisa dari Boim, bahkan sebelum tahu ada sosok Raisa. Boim bilang pas liputan ketemu sama gue, gue lagi mau ini penyanyi baru nih namanya Raisa, nanti datang ya ke pressconnya lah. Karena gue tahu dari awal album pertama Raisa sampai sekarang di GBK, gue menyaksikan perjalanan Raisa, makanya gue udah kebayang ini enak nih dibikin ceritanya seperti apa. Dan harus ada Boim di situ, karena gue percaya Raisa jadi seperti sekarang ini bukan cuma karena Allah. Betul. Tapi karena Boim. Bukan, Boim tuh dikasih dari Allah. Iya, betul. Mesin ya gitu Lewat lah. Boim. Lewat Boim. Jadi gue dari awal memang ini, tapi gue tidak menyangka bahwa bakal bagus hasilnya dia nih si manajer pemarah ini. Tadinya sempat mau Boimnya diperanin Nangga Yunanda ya. Iya. Biar lebih ganteng gitu lah. Biar beda ya. Iya kan? Harusnya ada reka Soalnya ulang. kalau ada satu frame Boim sama Yaya yang nge-grading kasihan. Gue mau ngikut yang mana nih? Boimnya tolong dinaikin warnanya nih. Gue hilang hidung gue. Iya, terlalu gelap nih. Dari awal emang gue udah punya visi bahwa ini harus ada Boim dan Yaya. Jadi ibaratnya
seorang Raisa ini tidak mungkin ada di sini kalau Boimnya tidak sebagus itu kerja jadi manajernya. Tapi gue tidak mengira bahwa ternyata seiring berjalannya dokumenter, Iya. si pemarah ini menarik sekali. Ternyata ya. Anaknya artikulatif, Betul. terus ekspresif, dan itu kan akhirnya aku mendapatkan yang aku cari selama ini. Drama-drama supaya dokumenter ini menarik gitu. Ya dan dia itu gua nggak ngira yang tiba-tiba pas itu yang adegan menangis di meja makan tuh itu momen pertama kali wawancara setelah konser GBK ya. Itu kamera ya 1 hari setelah. Kita cuma masang kamera 2 terus bilang, "Im silakan terserah kalian." Memang ini kan mereka berdua setelah kalau habis event besar selalu ngobrol. Jadi itu bukan sesuatu yang saya setting. Saya ini hanya mengikuti kegiatan Raisa seperti biasanya, cuma sekarang direkam aja. Jadi dia bilang, ya sehabis konser selalu ngobrol dengan Boim. Ya udah Im, ini kamera gua rekam, lu pasang wireless, silakan ngobrol senatural mungkin. Ya. Ternyata keluarnya seperti itu, dia menangis, terus dia mencurhatkan segala macem. Ya gua sih bersyukur, alhamdulillah nih dapat nih gua dramanya nih yang dicari kan. Iya juga dari awal. Tapi apa ya hidup gua? Ya memang hidupnya nih diberkahi ya. Amin. Kalau Anda perhatikan ini kan relatif lancar gitu dari awal tuh kan. Kayak ini kayaknya masalah duniawinya hampir tidak ada seorang Raisa ini. Nah ini nih masalah duniawinya banyak nih ya. Pokoknya Raisa kalau ikut Dangdut Academy audisi nggak bakal lolos aja. Iya. Nggak ada. Hidupmu terlalu bagus. Nanti yang mau diolah gimana sama Irfan Hakim kan nggak ada hidupnya bagus terus. Makanya pas anak gue sakit lo senang. Iya. Masuk rumah sakit, ayo yuk sakit lagi gitu. Oh my God. Sakit, kasihan. Tapi bagus buat kamera. Ya dilema lah, kan kalau kita tahu ya rasanya punya anak sakit pasti sedih ya, apalagi ini ada proyek penting. Tapi dalam hati, tapi ini bagus banget film nih. Tapi kasihan ya. Ya gue juga kalau jadi Raisa harus manggung event besar, anak dirawat kan pasti kalut kan pikiran, gimana cara membagi konsentrasi antara gua kasihan tapi gua senang kasihan. Gitu aja terus ya. Untung gua profesional kan. Silakan ya cerita. Bahkan lu nggak menyuruh stop wawancara kan waktu itu, terus diperas sampai nangis kan? Iya. Ya Di salah. situlah memang tugasnya salah satunya. Ya karena kan tanpa ya maksudnya kan yang namanya dokumenter kan tidak bisa kita kalau film biasa kan kita sudah bisa memperkirakan titik-titik dramanya di mana, titik komedinya di mana. Ini kan meskipun gua sudah menyiapkan storyline di kepala, tapi tidak akan pernah tahu dengan benar di mana nih nanti titik-titik ininya penguras emosinya. Nah,